Beberapa brand top dunia seperti Nike dan Adidas menjalani kerjasama dengan para pemain top. Nilai kontrak mereka bahkan mencapai jutaan euro. Kalau sudah dikontrak brand, mereka tidur saja sudah dibayar mahal. Cetak Gol akan mengulas 5 perbandingan pemain dengan nilai pasar tertinggi yang jadi brand ambasador Nike dan Adidas di setiap posisi. Simak ulasan berikut ini. Sebelumnya, Cetak Gol tidak menemukan detail kontrak terbaru tentang nilai kontrak brand untuk endorse setiap atlet. Jadi, mereka yang terpilih ke dalam daftar ini adalah pemain-pemain dengan nilai pasar tertinggi versi Transfer Market. Transfer Market adalah situs acuan terbesar untuk melihat nilai setiap pemain. Jadi, simak ulasan berikut ini. Penjaga gawang. Di sektor kiper, Nike mengontrak kiper Tottenham Hotspur, Hugo Lloris. Pemain asal Prancis ini sudah jadi brand ambassador Nike sejak 2010 yang lalu. Kontraknya pun terus berlanjut sampai sekarang. Lloris tampil sebagai kiper utama skuad The Lily-Whites. Di Premier League musim ini, dia sudah mencatat 14 laga dengan kebobolan 14 gol dan ngeraih 5 clean sheet. Di level timnas, Lloris sudah mengawal gawang Prancis sejak tahun 2008. Sampai sekarang, Hugo Lloris berhasil mengumpulkan 117 caps. Dalam catatannya, Lloris cuma bobol 97 gol dan meraih 54 clean sheet. Di kubu pesaingnya, Adidas mengontrak Marc-Andre ter Stegen sebagai brand ambasadornya. Pada tahun 2017, ter Stegen sempat diisukan bakal pindah ke Nike. Tapi pada akhirnya ter Stegen tetap setia dengan Adidas. Ter Stegen merupakan kiper nomor 1 dari raksasa La Liga Barcelona. Di awal musim ini ter Stegen mengalami cedera dan baru bisa tampil di pekan ke-9. Memainkan 8 pertandingan, ter Stegen mencatatkan 8 kebobolan dan meraih 3 clean sheet. Di level timnas, ter Stegen sudah menjalani debutnya di timnas Jerman sejak 2012. Tapi sampai sekarang dia baru mencatatkan 24 caps. Alasannya karena skuad Panzer lebih percaya gawangnya dijaga oleh Manuel Neuer. Pemain belakang. Di sektor back, Nike punya Virgil van Dijk sebagai back level topnya. Dilansir dari Sportex.com, Van Dijk bisa ngeraup jutaan euro dari kerjasamanya dengan Nike dan platform EA Sports. Musim ini, Virgil van Dijk memang mengalami nasib yang kurang beruntung. Dia mengalami cedera robek otot ligamen yang cukup parah. Van Dijk bahkan diprediksi baru bisa merumput lagi pada bulan April tahun depan. Di level timnas, Van Dijk jadi tembok kokoh pertahanan Belanda sejak tahun 2015. Dalam catatannya, Van Dijk ngeraih 34 caps dan menyumbangkan 4 gol. Di kubu sebelah, Adidas mengontrak Aymeric Laporte sebagai back level top dunianya. Pemain asal Prancis ini dikontrak Adidas sejak 2015. Kerjasama ini masih berlanjut sampai sekarang. Jadi salah satu pemain yang termahal di Manchester City nggak menjamin kalau Laporte bakal sering dimainkan. Di Premier League musim ini dia baru diturunkan pada 4 laga. Laporte juga harus bersaing ketat dengan Ruben Dias, Nathan Ake, dan John Stones. Berbeda dengan Van Dijk yang jadi palang pintu skuad The Orange, Laporte belum pernah dipanggil timnas Prancis sekalipun. Padahal Laporte adalah bek yang punya skill jempolan. Gelandang. Di sektor lini tengah, Nike punya brand ambasador pemain bintang Kevin De Bruyne. Jenderal lapangan asal Belanda ini sudah dikontrak Nike sejak 2015. Di Manchester City, peran Kevin De Bruyne nggak tergantikan. Dia adalah kreator serangan dari skuad The Citizen. Di Premier League musim ini, De Bruyne sudah tampil dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol serta 7 assist. Sama dengan Manchester City, peran De Bruyne di timnas Belgia juga sama krusialnya. Dia sudah menjalani laga debut timnasnya sejak 2010. Sampai sekarang, De Bruyne sudah ngelatih 78 caps dan menyumbangkan 20 gol.
Kalau Nike punya Kevin De Bruyne, maka Adidas punya Paul Pogba. Sempat dapat penawaran dari Nike, bintang timnas Prancis ini ngejatuhin pilihannya ke Adidas. Pogba menandatangani kontrak selama 10 tahun sejak usianya 22. Di Manchester United, Pogba juga tampil reguler. Sejak Premier League baru dimulai, Pogba baru dicadangkan 1 kali pada laga terbaru melawan Leeds. Memainkan 12 laga, Pogba baru mencetak 1 gol ke gawang West Ham. Berbeda dengan performanya di level klub, Pogba justru tampil tajam di timnas Prancis. Paul Pogba tergabung dalam skuad ayam jantan yang menjadi juara di Piala Dunia tahun 2018 yang lalu. Penyerang. Salah satu brand ambassador Nike yang terbesar mungkin tepat ditujukan kepada Cristiano Ronaldo. Mega bintang asal Portugal ini bahkan dikontrak seumur hidup. Dalam kontraknya, Ronaldo dapat bayaran sekitar 1 miliar dolar atau sekitar 14 triliun rupiah. Secara umur memang sudah tua, tapi performanya masih menggila. CR7 masih jadi bomber utama untuk klubnya Juventus. Di Serie A musim ini, Ronaldo mencatatkan 10 penampilan dan sudah mencetak 12 gol. Sebagai salah satu pemain yang terbaik di dunia, Ronaldo juga dipercaya memimpin timnas Portugal. Menjalani laga debutnya sejak tahun 2003, Ronaldo sudah mencatat 168 caps dan mencetak 102 gol. Untuk menyaingi Ronaldo di kubu Nike, Adidas mengontrak rival abadinya Lionel Messi. Sama dengan CR7, La Pulga juga menandatangani kontrak berdurasi seumur hidup. Di La Liga musim ini, Messi mengalami penurunan performa dari yang sebelumnya. Dalam 14 pertandingan yang sudah dimainkan, La Pulga baru mencetak 7 gol dan 3 assist. Sama dengan peran pentingnya di Barcelona, Messi juga jadi pemain kunci dari timnas Argentina. Ngebela skuad Albiceleste sejak tahun 2005, Messi meraih 140 caps dan mencetak 71 gol. Pemain muda. Di sektor pemain muda, Nike mencuri start dengan mengontrak superstar baru Kylian Mbappe. Nggak tanggung-tanggung, Mbappe langsung disodorin kontrak selama 10 tahun dengan nilai 162 juta euro atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Siasat Nike untuk menggait Mbappe begitu tepat. Pemain umur 22 tahun ini terus tampil impresif di klubnya Paris Saint-Germain. Di Ligue 1 musim ini, Mbappe sudah mencetak 12 gol dan 5 assist dalam 13 pertandingan. Di level timnas, Mbappe adalah salah satu faktor kejayaan timnas Prancis. Menjalani laga debut sejak tahun 2017, Mbappe sudah mencatatkan 39 caps dan mencetak 16 gol. Salah satu golnya bahkan dilesakan di final Piala Dunia. Kalau Nike begitu agresif dalam menggait Mbappe, Adidas lebih kalem dengan mengontrak Matthijs de Ligt. Dalam akun Instagramnya, de Ligt sering memamerkan sepatu Adidasnya. Di musim ini, de Ligt baru memainkan 7 pertandingan dengan klubnya Juventus. Dia memang sempat menepi selama 7 laga pertama karena cedera bahu. Di level timnas, de Ligt sudah berseragam Belanda sejak 2017. Itu berarti dia menjalani laga debut timnasnya pada umur 17 tahun. Sampai sekarang, de Ligt sudah mencatatkan 21 caps dan menyumbangkan 2 gol. Itulah perbandingan pemain top yang jadi brand ambassador dari Nike versus Adidas. Brand mana yang menjadi favoritmu? Coba tuliskan di kolom komentar.